Perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan bahas mengenai konstitusi ya. Jadi sebelum membahas perumusan, kita akan belajar dulu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Konstitusi tertulis. Apa itu? Adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur pri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, disebut juga dengan konvensi, adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai Undang-Undang Dasar ya, atau biasa disebut dengan UUD. Menurut seorang sarjana hukum ECSWD, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar atau UUD mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme ya. Tentunya negara Indonesia itu menganut paham konstitusionalisme ya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Jadi betapa pentingnya Undang-Undang Dasar ya. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, tentunya belum memiliki Undang-Undang Dasar. Jadi waktu Indonesia merdeka itu belum memiliki ya. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Jadi satu hari setelah proklamasi ya. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jim Lee atau Asidiki ya. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Oke. Ya, dalam sejarahnya ternyata UUD itu 1945 itu dipersiapkan oleh BPUPKI ya. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk ya. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, H. Agus Salim, dan Sukiman ya. Pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara. Nah, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas
Jaja Diningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa, ya. Jadi bahasanya itu diperhalus lagi gitu ya. Pada tanggal berapa ini? 13 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, jadi pada besok harinya, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, disinilah pada pembicaraan kemerdekaan itu pada tanggal berapa? 14 Juli 1945 ya. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melamporkan hasilnya. Kemudian pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah ada berapa? 42 pasal. Harus diingat ya, Nana. Pasal-pasal dari rancangan UUD itu berjumlah 42. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan ya. Pada besok harinya, pada tanggal 15 Juli 1945, acara sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi pada tanggal 15 Juli ini itu baru sidang ya. Jadi ibaratnya sidang rapat mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar ya. Saat itu Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Mohatta ya. Kemudian Soepomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Kemudian besok harinya pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat. Jadi itu ada seperti suara raket gitu ya. Jadi ini suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI. Jadi, ternyata tugas panitia BPUPKI itu berakhir pada tanggal berapa? 16 Juli 1945.